Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu judul materi, yaitu model kewirausahaan dan minat wirausaha berbasis TIK. Nah, apa itu TIK? TIK itu adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana TIK itu sangat dibutuhkan sekali bagi seseorang yang berminat untuk berwirausaha atau seseorang yang membuka bisnisnya agar bisnisnya itu dikenal oleh masyarakat luas. Jadi dengan adanya TIK, maka produk yang kita hasilkan itu bisa dikenal oleh berbagai kalangan. Nah, seperti tujuannya. Kemudian latar belakang yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, telah mengubah cara masyarakat dalam menjalankan usaha. Jadi bagaimana kita itu harus benar-benar menguasai TIK ya, agar produk kita itu tidak stuck dalam produksinya, kemudian dalam pemasarannya tentunya. Kemudian dunia bisnis kini memanfaatkan internet, media sosial, marketplace sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Nah, jelas sekali dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka produk-produk kita akan kita perkenalkan di berbagai media sosial, baik itu IG, kemudian ada juga marketplace ya, begitu banyak marketplace yang ada di Indonesia. Tentunya peluang-peluang usaha yang seperti itu tidak boleh kita lepaskan dari bisnis kita. Yang selanjutnya adalah generasi muda perlu memiliki wirausaha agar mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya, ada juga ibu-ibu rumah tangga, dari situ juga kita diberikan kesempatan untuk mempunyai untuk berwirausaha ya. Ketika kita punya bakat, punya minat terhadap sesuatu, itu bisa kita jual. Misalkan teman-teman suka merajut atau tadi sudah contohnya banyak sekali ibu-ibu rumah tangga bisa membuat kue. Nah, itu juga menjadi peluang usaha bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi keluarga kita. Selanjutnya ada pendidikan berperan penting dalam membentuk jiwa kewirausahaan berbasis digital. Nah, di sini kita sudah pelajari di presentasi berikutnya, presentasi sebelumnya ya, bahwa ada di situ kita belajar tentang prinsip kewirausahaan, kemudian strategi, tujuan dari kewirausahaan apa saja. Saya rasa teman-teman sudah mengetahui lebih dalam. Model-model kewirausahaan, salah satunya adalah pengertian dari kewirausahaan, yaitu pola atau strategi dalam menjalankan usaha untuk menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan kreativitas. Model kewirausahaan merupakan cara yang digunakan seseorang atau organisasi untuk menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan suatu usaha yang tepat, efektif, sehingga tercapailah tujuan dari sebuah usaha dan bisnis yang kita jalani. Adapun model-model kewirausahaan, di sini ada model yang konvensional ya. Apa saja konvensional itu? Seperti warung, toko. Ini ada contohnya, ada tabel, teman-teman bisa lihat. Seperti warung sembako. Nah, itu adalah yang tipe-tipe model konvensional. Kemudian yang digital ya, digital itu seperti all shop, kemudian content creator, Shopee affiliate. Nah, itu juga bagian dari kewirausahaan di bidang digital. Kemudian ada technopreneurship ya, di sini lebih ke aplikasi atau startup seperti marketplace, Shopee, kemudian Tokopedia. Nah, itu juga adalah aplikasi-aplikasi di mana kita bisa memasarkan produk kita di aplikasi-aplikasi tersebut. Dia bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah social entrepreneurship. Di sini ada contohnya, itu adalah usaha pemberdayaan masyarakat seperti pengolahan sampah, di mana kemudian teman-teman dalam
Jadi dia berwirausaha itu tidak sendiri. Dia membuat semacam kelompok wirausahaan di mana nanti ada tugas-tugas tertentu ya, misalkan 2-3 orang nanti memilah sampah, bukan memilah, maksudnya mengambil sampah dari tempat tertentu, kemudian ada juga bagian pembukuannya, ada selanjutnya pemasarannya dan mengolah sampah tersebut menjadi barang yang bernilai guna. Yang keenam adalah model franchise ya. Franchise ini sering sekali kita jumpai misalkan di depan-depan Indomaret. Nah, itu kan ada kayak kebab wow atau ada lain-lainnya, dan minuman-minuman yang sekarang itu kan banyak berjamur franchise yang penjualannya itu simple seperti minuman, teh-teh yang sekarang banyak sekali di pinggir jalan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk franchise yang sering kita temui. Kemudian ada home industry. Home industry itu seperti pembuatan kerajinan, kemudian membuat kue. Jadi produksi-produksi yang tipenya tipe rumahan. Nah, itu masuk ke dalam model kewirausahaan home industry. Yang terakhir adalah creative entrepreneur. Creative entrepreneur ini ada semacam, contohnya di sini ada desain grafis, ada fotografi, ada juga desain grafis yang spanduk ya, misalkan yang usaha spanduk. Nah, itu juga termasuk ke dalam model kewirausahaan di model yang kreatif entrepreneurship. Yang selanjutnya adalah konsep minat kewirausahaan. Minat kewirausahaan adalah kecenderungan atau ketertarikan atau keinginan yang kuat dalam diri seorang untuk memulai, menjalankan, mengembangkan suatu usaha secara mandiri dengan memanfaatkan kemampuan, kreativitas, dan peluang yang ada. Minat ini mendorong seseorang untuk tidak hanya menjadi pencari kerja atau job seeker, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja, yaitu job creator. Nah, minat-minat ini bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Bagaimana apakah kita itu punya jiwa seorang leader misalkan. Kalau kita punya jiwa seorang leader, tentunya kita akan membuat satu ide bisnis itu lebih luas ya. Jadi kita bisa menarik tenaga-tenaga tidak produktif di sekitar kita untuk kita kembangkan untuk memulai satu wirausaha, misalkan seperti itu. Kemudian ada karakteristik seorang dalam memiliki minat kewirausahaan. Di sini adalah memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki usaha sendiri, kreatif dan mampu menghasilkan ide-ide yang baru, berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan, kemudian memiliki rasa percaya diri yang tinggi, senang menghadapi tantangan dan mencari solusi, memiliki motivasi untuk terus belajar dan berkembang, dan yang terakhir adalah berorientasi pada peluang dan inovasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal antaranya motivasi untuk berhasil, kemudian kepercayaan diri yang tinggi, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Nah, itu menjadi faktor internal dalam diri kita ya. Bagaimana kita dengan keinginan yang kuat untuk menjalankan usaha itu untuk mencapai tujuan dalam berwirausaha. Kemudian faktor eksternal tentu salah satunya adalah dukungan keluarga, misalkan pelatihan-pelatihan yang sudah pernah kita lakukan, kemudian lingkungan sosial yang mendukung untuk berkembangnya usaha kita, kemudian ada peluang pasar yang bagus sehingga kita harus meraih. Ketika ada peluang yang bagus, maka usaha itulah yang akan kita ambil. Kemudian kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha. Nah, ini penting. Bagaimana kemudian pemerintah itu dengan peraturan-peraturan di bidang kewirausahaan bisa membuat kita sebagai usaha kecil itu bisa maju dan berkembang. Kemudian ada kewirausahaan berbasis TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian dari TIK adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, menyebar, dan menyampaikan informasi melalui perangkat elektronik dan jaringan komunikasi. TIK ini menggabungkan teknologi komputer, internet, perangkat lunak, serta
serta media komunikasi digital sehingga memudahkan manusia untuk mengakses informasi dan komunikasi secara tepat, efektif, dan efisien. Adapun komponen dari TIK, nah ini banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat juga ya. Saya sudah buatkan tabelnya. Yang pertama adalah perangkat keras. Tentu kita membutuhkan hardware untuk bagaimana kita bisa menjalankan bisnis kita dengan TIK ini. Tentu kita perlu perangkat kerasnya ya. Satu unit komputer misalkan, itu sangat dibutuhkan. Kemudian ada perangkat lunaknya, jadi kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi tertentu sehingga kita bisa memudahkan kita bisa untuk membuat satu perencanaan keuangannya, misalkan perencanaan produk-produknya, bagaimana kita menyusun produknya dengan benar, kemudian menentukan nilai harga. Nah itu kan semuanya sekarang ada aplikasi, jadi dengan begitu mudahnya kita memanfaatkan aplikasi TIK yang sudah ada itu untuk menjalankan bisnis kita. Kemudian yang ketiga tentunya jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini harus benar-benar lancar ya. Misalkan kita di daerah atau di kampung, kemudian internet kita yang tidak lancar, maka produksi dari produk-produk kita bisa terhambat. Yang keempat adalah data dan informasi. Di sini data dan informasi tentunya bagaimana kita sebagai seorang pebisnis yang baik itu penjual, kemudian atau dalam bentuk jasa, kita juga harus memiliki data-data yang jelas agar ketika kita melakukan evaluasi dalam sebuah produk kita itu tidak salah ya. Kemudian dengan data yang jelas kita bisa mencapai tujuan dengan benar. Kemudian yang kelima adalah menggunakan brandware. Brandware ini adalah manusianya yang menjalankan dari komponen TIK itu. Jadi intinya ketika brandware-nya itu sangat kompeten dalam menjalankan TIK-nya, kemudian bisa melakukan pemasaran yang jelas dari sebuah produk yang kita produksi, maka sebuah bisnis atau perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Yang terakhir ini ada fungsi dan manfaat TIK, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, tidak usah saya bacakan. Kemudian contoh TIK. Contoh TIK di sini satu, menjual produk melalui toko daring atau all shop atau juga marketplace. Nah itu yang udah sering kita, misalkan teman-teman beli-beli di sosial media, nah itu sudah masuk situ ya. Kemudian menggunakan media sosial untuk promosi dan pemasaran digital, sudah juga dijelaskan di atas tadi. Pemanfaatan aplikasi menggunakan dompet digital atau kris. Nah, di sini saya perlu jelaskan lagi bahwa selain produk kita yang kemudian masuk ke dalam aplikasi, maka uang yang kita beli produk itu juga sekarang sudah sangat mudahnya. Jadi kita bisa pakai Dana, bisa pakai kris dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari makalah ini, dari presentasi ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara berwirausaha menjadi lebih modern, efektif, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Maka dari situ pengusaha di bidang TIK dan jiwa kewirausahaan menjadi bekal penting untuk menciptakan usaha yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Nah itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan buat teman-teman yang ada pertanyaan. Atau menambahkan juga, tidak bertanya tidak apa-apa, tapi menambahkan materi yang saya sampaikan, apa sudah mengerti atau tidak. Dipersilakan, itu aja. Berarti teknologi itu sangat berguna untuk wirausaha ya. Kenapa? Karena dengan teknologi kita bisa mengembangkan media sosial kita. Ketika kita berjualan, contohnya ketika kita berjualan buka all shop mungkin kan nggak mungkin barang kita laku setiap hari dengan offline aja. Mungkin kita lebih
memperluaskan atau mencari uang yang lebih luas dengan media sosial. Kita memposting barang-barang kita di semua sosial media kita. Contohnya ada Shopee, ada TikTok, Shopee, ada TikTok, Instagram juga bisa, habis itu sampai ke Facebook juga bisa. Jadi Facebook kalau kita membuat konten-konten yang relatif atau yang receh aja juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, dengan misal kita nggak produk aja sih yang kita posting gitu ya. Kegiatan sehari-hari misal kita membuat kayak kita kuliah misalnya bukan kan ada kita pakai jilbab produk kita sendiri, kita juga bisa ajukan link di bawah gitu. Dengan kita nggak menghasilkan uang dengan produk kita juga, tapi bisa menghasilkan dengan konten kita tersebut. Berpengalaman ya Yulia ya. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Insya Allah nggak ada yang Ya, baik. Jadi saya coba tanggapi dari yang disampaikan Yulia, bahwa tadi bagus sekali Yulia itu ada produk yang kita hasilkan, ada produk yang tidak kita hasilkan. Artinya kita menjual jasa kita. Nah itu juga semacam Shopee affiliate ya. Shopee affiliate itu bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa yang memang tidak punya bakat memproduksi, membuat sesuatu, tetapi misalkan apa yang kita pakai dalam keseharian kita, jilbab kayak Yulia, contoh kata di lipstick atau apa saja yang kita pakai, bisa kita promosikan ulang di sosial media kita. Jadi itu juga bentuk dari kewirausahaan di bidang jasa. Nah ini ya teman-teman, jadi manfaat dari TIK ini sangat banyak sekali, sangat luas sekali bagi teman-teman yang tidak punya minat untuk berwirausaha, tetapi kita ada punya peluang di bidang jasa. Mungkin itu saja dari saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya dari materi yang kita sama-sama dengarkan pada hari ini. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.